terkait media pembelajaran dengan materi operasi aritmatika perkalian. Di sini saya menggunakan sebuah gambar peta mencari harta karun dengan desainnya itu dibantu di Canva. Jadi saya membuat desainnya ini di Canva. Lalu di sini kita lihat terdapat petunjuk di bawahnya, yaitu selesaikanlah semua stage yang berisikan soal-soal operasi aritmatika perkalian untuk mencapai garis akhir dan mendapatkan harta karun tersembunyi. Nah, di sini terdapat button 1 dengan namanya yaitu 1. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan langkah awal sebelum kita mencapai garis akhirnya. Ketika kita menekan tombol 1 ini, akan muncul sebuah soal yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat di sini soalnya berupa perkalian ya. Soalnya merupakan 5 kali 4. Bagaimana jika kita mengisi dengan jawaban yang salah? Jika kita mengisi dengan jawaban yang salah, maka kita akan cek jawaban tersebut. Nah, ketika kita mengisi jawaban yang salah, akan keluar sebuah button juga atau tombol dengan nama yaitu don't give up, try again. Ketika kita menekan tombol ini, maka tabel input dan cek jawaban tadi akan kembali seperti semula. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Sini kita klik kanan, lalu ke pengaturan, dan kita ke lanjutan. Di sini saya menggunakan GeoGebra-nya dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kondisi yang harus kita isi nih, agar button tadi keluar di saat kondisi tertentu. Dapat kita lihat di sini ketika A tidak sama dengan B dan pada saat C diklik, maka button tadi akan keluar. Apa sih A itu? A merupakan nilai input yang tadi kita isi, lalu B merupakan hasil perkalian yang sebenarnya. Jadi lalu untuk agar tabel input dan cek jawaban kembali seperti semula, di sini saya menggunakan script. Dalam bahasa Inggris di sini adalah set value. Di sini karena saya menggunakan GeoGebra bahasa Indonesia, maka diterjemahkan secara otomatis oleh GeoGebra, yaitu atur nilai dalam kurung C, false. Ini artinya adalah kita mengatur nilai C, yaitu C ini merupakan cek jawaban tadi yang ini. Jadi di sini nilai C itu akan kembali seperti awal atau false. Lalu untuk nilai inputnya itu akan kembali seperti awal dengan kita mengisinya tanda tanya. Mengapa tanda tanya berada di sini? Ketika kita mengisi 0, maka akan keluar 0 di tabel input. Nah, kita inginkan adalah agar tabel ini kosong saja, tidak terdapat angka-angka yang lain. Jadi ketika kita cek, maka pada scriptnya ini kita harus menggunakan tanda tanya. Nah, seperti ini. Lalu ketika kita mengklik jawaban yang benar atau mengisi jawaban yang benar, nah di sini akan keluar kalimat that's right, continue your adventure, atau jawaban ini benar dan lanjutkan petualanganmu atau perjalananmu. Selain kalimat ini akan muncul juga button next yang mengartikan bahwa jika kita tidak dapat menyelesaikan soal ini,
maka kita tidak dapat meneruskan dalam pencarian harta karun tersebut. Jadi kita tidak akan sampai ke garis akhir jika kita tidak menyelesaikan semua soalnya. Jika kita mengklik next, ini akan kembali ke menu awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi tombol previous. Di sini tombol previousnya, jika kita mengklik tombol previous, itu akan kembali ke tampilan awalnya. Nah, seperti ini. Ini bagaimana cara kita mengatur agar ini kembali ke tampilan awal. Nah, di sini saya menampakkan script ya pada button previous, yaitu pertama atur terlihat di tampilan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah set visible in view. Di sini seharusnya pick one, tapi karena GeoGebra saya bahasa Indonesia, jadi diterjemahkan secara otomatis. Nah, di sini satu itu adalah gambar satu. Gambar satu itu adalah gambar peta ini. Gambar satu itu adalah gambar peta ini. Jadi, karena kita ingin menampilkan gambar peta tersebut, maka kita menggunakan true. Sama halnya juga untuk tombol 1, kita menggunakan true. Nah, karena tombol-tombol yang lain, yaitu tombol 2, 3, 4, 5, 6 itu belum kita inginkan muncul, maka sini kita menggunakan kondisi mereka adalah false. Sama halnya dengan tombol 7, 8, 9. Tombol 7 ini merupakan tombol previous yang ini. Tombol 8 merupakan tombol next yang akan muncul ketika jawaban benar, dan tombol X merupakan tombol don't give up, try again ketika muncul ketika jawaban salah. Lalu juga ada teksnya. Ini teks 1 adalah teks soalnya. Teks 2 merupakan teks that's right, continue your adventure. Lalu kotak masukannya merupakan tabel inputnya tadi. C ini merupakan cek jawaban. Nah, di sini kita mengatur lagi, sama halnya dengan button don't give up, try again. Kita mengatur lagi agar tabel input dan checkboxnya kembali seperti semula. Nah, mari kita lanjutkan. Sini saya isi jawaban yang benar, yaitu 20. Lalu next. Nah, sama halnya dengan preview tadi, pada next ini juga ditambahkan beberapa script yang harus kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, karena dapat delete perbedaan tadi previous, kan itu tombol 2 nya tidak terdapat, tombol 2 nya itu tidak ingin ditampilkan ya, maka di previous tadi ini berisi false. Lain halnya dengan next, karena kita ingin melanjutkan ke stage berikutnya, maka kita akan menampilkan tombol 2 tersebut, yaitu true. Yang lainnya kita falsekan aja. Kita next. Nah, ini akan melanjutkan ke stage berikutnya. Sama juga dengan stage sebelumnya. Ini ketika kita mengisi jawaban yang salah, akan muncul don't give up, try again. Lalu ketika kita mengisi jawaban yang benar, maka akan muncul that's right, continue your adventure, dan next lagi. Begitu seterusnya. Lalu di sebelah kiri ini dapat dilihat ini beberapa item atau tools yang saya gunakan pada GeoGebra. Nah, di sini tidak terdapat buttonnya karena button ini secara otomatis tersembunyi dari
tabel input ini. Kalau kita ingin menampilkannya, kita perlu menekan objek pembantu. Nah, seperti ini akan muncul di sini button 13 atau tombol 13. Ini secara otomatis ya, ketika kita menggunakan button itu akan tersembunyi sendiri. Nah, ini tinggal kita isi aja jawaban yang benarnya. Next lagi, kita akan menuju ke stage 4. Pada stage 4 ini dapat dilihat ini merupakan perkalian distributif ya teman-teman. Nah, di sini min 7 dikali 19 tambah 36, atau itu min 7 kali 19 ditambah min 7 kali 36. Kita cek benar. Lalu kita ke stage 5. Di sini juga merupakan soal dengan sifat distribusi perkalian. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit terkait tombol previous dan next. Tombol previous dan next ini setiap berpindah halaman atau berpindah soal itu diharuskan untuk membuat tombol previous yang baru. Jadi di sini pada soal nomor 6 atau stage ke-6 itu sudah mencapai button 22. Bagaimana pembuatan skripnya? Ini sudah sangat banyak ya, karena kita harus menyesuaikan dengan halaman-halaman sebelumnya, jadi agar tidak timpah dan terlihat rapi. Untuk next juga sama. Nah, pada soal ke-6 ini ketika kita jawab dengan jawaban yang benar, ketika kita mengecek jawabannya, maka tidak akan keluar kalimat that's right, continue your adventure, tetapi akan keluar your adventure has ended, yaitu sebagai petanda bahwa petualangan telah berakhir atau siswa telah mencapai garis akhirnya. Jadi ketika kita menekan next, maka akan muncul gambar 2 di sini. Di sini juga saya mendesainnya dengan menggunakan software Canva untuk membantu pengerjaan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Nah, di sini akan keluar gambar dengan tulisan Anda berhasil. Terima kasih telah berpetualang bersama kami. Nah, ketika kita preview, dia akan kembali ke gambar 1 atau ke gambar peta harta karun tadi, tetapi bedanya adalah ini menampilkan semua stage-nya. Nah, jadi di sini siswa bisa kan stage mana saja yang ingin diulang atau dipelajari kembali. Misal di sini kita mengambil dengan perkalian, operasi aritmatika perkalian dengan sifat distributif penjumlahan. Nah, ketika kita mengisi dengan jawaban yang salah, kita cek akan dan juga try again. Lalu previous, ya di sini tampilannya seperti ini. Jadi sistem pengerjaannya adalah
harus menyelesaikan semua soal untuk melanjutkan ke stage berikutnya. Next, kita ke stage 5. Jadi di sini tidak dapat langsung muncul semua button ya, karena harus menyelesaikan terlebih dahulu semua stage-nya. Lalu ketika kita next lagi, ini akan muncul gambar juga dengan tulisan terimalah harta karunnya. Terdapat animasi peti harta karun juga, namun perbedaan dari halaman sebelumnya, di sini tidak menggunakan button next, tetapi menggunakan button exit atau kita menerima harta karun tersebut. Ketika kita preview, ini akan kembali ke gambar satu tadi atau ke peta harta karunnya. Kita exit. Nah, pada halaman ini terdapat gambar peti harta karun terbuka. Lalu tidak terdapat button next seperti sebelum-sebelumnya, tapi diganti dengan button OK, yang artinya kita menerima harta karun tersebut. Nah, di sini terdapat button previews. Button previews ini akan menampilkan peta harta karunnya kembali. Di sini ketika kita menekan OK, akan muncul gambar dengan kalimat pertanyaan berpetualang kembali. Di sini terdapat sebuah pilihan ya, ada yes dan ada no. Ketika kita menekan yes, ini akan menampilkan peta harta karun kembali, namun hanya ditampilkan juga button satunya atau tombol satunya, ya seperti tampilan awal tadi. Lalu ketika kita menekan no, maka akan keluar gambar dengan kalimat sampai jumpa. Ini mengartikan bahwa pelajaran telah selesai. Jadi hanya ini yang bisa saya jelaskan terkait media pembelajaran yang telah saya buat dengan materi operasi aritmatika perkalian. Selanjutnya, operasi penjumlahan aritmatika. Operasi penjumlahan aritmatika adalah salah satu operasi dasar dalam matematika yang digunakan untuk menjumlahkan dua atau lebih bilangan. Bentuk umumnya A ditambah B sama dengan C, di mana A dan B adalah bilangan yang dijumlahkan, dan C adalah hasil penjumlahannya. Nah, pada GeoGebra ini terdapat judul operasi penjumlahan aritmatika yang menunjukkan bahwa topik yang dibahas adalah penjumlahan bilangan. Nah, di bagian atas ini terdapat kolom input yang digunakan untuk mengisi dua bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, misalnya di sini kita mengisi angka 2 ditambah angka 4. Nah, di bagian kolom hasil ini nanti juga diinput nilainya. Nah, jika sudah, lalu tekan enter. Nah, setelah tekan enter, maka sistem akan memberikan pesan. Jawaban tersebut benar atau salah. Jika jawabannya benar, maka akan muncul benar. Jika jawabannya salah, maka akan muncul pesan, salah, silahkan coba lagi. Nah, di bawah ini terdapat garis bilangan yang berfungsi sebagai media bantu visual untuk memperjelas proses penjumlahan. Nah, titik awal penjumlahan ini ditandai dengan sebuah titik, lalu dia akan bergerak sebanyak jumlah bilangan tersebut ditambahkan. Untuk memperjelas titik akhir hasil penjumlahan, ini ditambahkan visualisasi menarik berupa balon udara yang berisi anak-anak. Nah, balon ini ditempatkan di titik akhir dari garis bilangan,
sehingga kita dapat mengetahui dengan mudah hasil akhir penjumlahan berada di posisi angka berapa. Nah, sebagai contoh penerapan, kita dapat mengisi kolom soal penjumlahan dengan angka, misalnya di sini kita input angka 1 ditambah 4. Kemudian kita input hasilnya misalnya 5. Lalu tekan enter, jawabannya benar. Karena emang benar, 1 ditambah 4 itu jawabannya 5. Nah, di sini hasil di sini dengan yang di sini itu sama. Di mana di visualisasi garis akhir ini menunjukkan angka 5, di sini juga 5. Jadi dia akan memunculkan pesan benar. Nah, jika di sini kita input angka 3, kemudian di sini kita ganti dengan angka 2, kemudian di sini kita input misalnya angka 6. Kemudian kita tekan enter. Nah, jawabannya salah. Silahkan coba lagi. Kenapa salah? Karena 3 ditambah 2 itu kan 5. Nah, 5. Tapi hasil yang di sini dengan yang di sini itu tidak sama. Karena tidak sama, maka dia akan muncul pesan salah. Silahkan coba lagi. Jadi inilah penerapan operasi penjumlahan aritmatika pada software GeoGebra. Melalui media ini, konsep penjumlahan dapat divisualisasikan secara interaktif dan menarik, sehingga dapat membantu siswa memahami proses berhitung dengan menyenangkan. Oke, sekarang kita akan melihat animasi tentang operasi pengurangan. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu, apa sih pengurangan itu? Pengurangan adalah proses mengurangi atau mengambil sebagian dari sesuatu. Misalnya, kamu punya 5 permen, lalu dimakan 2, berarti sisanya tinggal 3 permen. Itulah yang dinamakan dengan pengurangan. Secara matematis, pengurangan adalah salah satu operasi hitung dasar yang digunakan untuk menghitung selisih antara dua bilangan. Dengan kata lain, pengurangan menunjukkan berapa banyak yang tersisa setelah sebagian diambil. Contohnya, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sekarang, kita sudah tahu apa itu pengurangan. Selanjutnya, kita akan melihat animasi yang akan digunakan. Sekarang, kita berada di sebuah pulau misterius yang menyimpan peti harta karun. Di sini ada titik bernama pemain yang terletak di 0,0. Kita akan bantu pemain berjalan untuk menemukan peti harta karun yang tersembunyi. Peti harta karun itu hanya akan didapatkan jika titik tersebut berakhir di koordinat yang tepat, dan itu akan terjadi jika soal pengurangan dijawab dengan benar. Di sini terdapat petunjuk. Yang pertama, jika angkanya negatif, maka arah geraknya itu adalah ke kiri atau ke bawah. Nah, jika angkanya positif, maka arah geraknya itu adalah ke kanan atau ke atas. Selain petunjuk, pada animasi ini juga terdapat instruksi, yaitu harta karun dapat ditemukan setelah bergerak sejauh negatif 4 dikurang negatif 9 langkah secara horizontal dan negatif 5 dikurang negatif 5 langkah secara vertikal. Yuk, sekarang kita hitung bersama. Negatif 4 dikurang negatif 9. Ini sama saja dengan negatif 4 ditambah 9. Yang hasilnya adalah 5. Berdasarkan petunjuk tadi, ini berarti kita akan melangkah sejauh 5 satuan ke arah kanan. Untuk soal berikutnya yaitu negatif 5 dikurang negatif 5. Ini sama saja dengan negatif 5 ditambah 5. Yaitu hasilnya adalah 0. Berarti kita tidak melakukan perubahan secara vertikal. Nah, sekarang kita gerakkan titik pemain yang awalnya berada di titik 0,0 ke titik 5,0.
Nah, sekarang dapat dilihat bahwa peti harta karunnya muncul dan terbuka, yang artinya kita telah berhasil. Kita sudah menemukan harta karun karena berhasil menghitung pengurangan dengan benar. Setelah menjawab soal dengan benar, kita bisa coba lagi dengan soal lain, dengan menekan tulisan soal lain di sini. Sekarang kita coba tekan. Nah, sekarang soalnya sudah berubah dan juga peti harta karunnya kembali hilang, serta pemain kembali ke posisi awal yaitu 0,0. Sekarang kita coba kerjakan soal selanjutnya. Di sini instruksinya adalah harta karun dapat ditemukan setelah bergerak sejauh 6 dikurang 9 langkah secara horizontal dan -3 dikurang -5 langkah secara vertikal. Kita kerjakan soal pertama. Di sini 6 dikurang 9. Hasilnya adalah -3. Berarti berdasarkan petunjuk kita akan melangkah sejauh 3 satuan ke arah kiri. Untuk soal berikutnya yaitu -3 dikurang -5. Berarti -3 ditambah 5. Hasilnya adalah 2. Berarti berdasarkan petunjuk kita akan melangkah ke arah atas sebanyak 2 satuan. Tapi sekarang kita coba letak titik pemain ini bukan di jawaban yang benar untuk melihat apa yang akan terjadi. Tadi kan jawabannya itu -3,2. Nah, harusnya kan di sini. Sekarang kita coba gerakan pemain ini misalkan ke 0,2. Nah, di sini peti harta karunnya kan tidak muncul. Ini dapat menjadi tanda bahwa jawaban pemain salah. Sekarang coba kita letakkan di koordinat yang benar. Tadi berarti jawabannya adalah -3,2. Kita coba -3,2. Nah, sekarang peti harta karunnya sudah muncul kembali. Untuk mengganti soal sama seperti tadi, kita bisa tekan soal lain. Cukup sekian penjelasan mengenai operasi pengurangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.